Siapa yang rutin bahas MU? Iya, kita passing one two. Iya. I don't know. Iya, Kang Arfan. Bagaimana Kang Arfan laga besok FA Cup di babak keempat kalau nggak salah ya? Karena babak akan ketiga ada sebenarnya. fase lagi-lagi bertemu dengan rival kita. Rival terbaik. Bertemu dengan MU-nya Ruben Amorim yang dimana Harusnya. pertandingan terakhir kita di Emirates Babak ketiga. kita menang 2-0. 2-0 betul. Betul. Dan juga namun itu adalah masih fase-fase awal Amorim untuk datang ke MU sehingga secara permainan belum terbentuk Mas Arfan. Dan Iya. dimana terakhir ketika lawan Liverpool saya melihat bahwasanya MU benar-benar seperti yang era barunya Amorim Sudah mampu menemukan menyulitkan bentuknya. Liverpool dan meskipun sempat bikin kerepotan namun akhirnya masih berakhir imbang 2-2 Kang Arfan. Sesuai harapan. Karena Iya. Iya, pada betul, hari betul. sebelumnya Arsenal harus imbang dengan Brave, Half, and Alam. Seperti itu Oh Mas ya Dono. betul. Jadi sesuai harapan, meskipun seharusnya menang kan bisa memperkecil jarak, Ya, ternyata jarak tidak bisa memisahkan gitu kan. ya betul Kang Arfan. Betul sekali Mas Don. Ini Arsenal beruntung karena Arsenal harus menjadi tuan rumah babak ketiga FA Cup ini. Seharusnya dengan gonjang-ganjingnya MU dan fase mencari bentuknya MU, Arsenal bisa memanfaatkan. Iya, sepakat Dan senjata paling maksimal adalah dark art-nya Arsenal. Iya, lagi dan lagi Itu sudah menjadi statis. musuh utamanya dari fans MU gitu. Ya, betul Kang Arfan. Dan Kang Arfan, tapi lagi-lagi memang FA Cup kita bicara 3 musim terakhir kita sering kali kan membuat menggunakan jersey putih yang Betul. dimana itu kampanye untuk anti Darah. kekerasan di Betul. London. Namun meskipun demikian kita juga anti kemenangan ketika memakai itu Mas Arfan. Jadi semoga besok kita sebagai bermain kandang menggunakan jersey warna merah, sedangkan MU menggunakan jersey away-nya mampu sedikitnya tampil kecolongan oleh Arsenal dan mungkin 2-0 lah. Berharap 2-0 boleh Mas Dono. Tapi kita kalau berbicara FA, saya rasa pemain-pemain yang dimainkan juga bukanlah pemain utama. Iya. Kita tahu sendiri Jacob Kiwior, Zinchenko, terus Jorginho Starter mungkin. itu Jorginho besar mungkin kemungkinan starter. Ya, Berharap 100% kepada Kai Havertz sangat tidak mungkin. iya betul. Karena beberapa kali Kita jarang gol, Mas Arfan. betul sudah tidak membuat sebuah terobosan-terobosan yang Iya. menarik. Ethan Nwaneri informasinya Iya. yang kita dapat juga ternyata juga sedang cedera Mas Dono. Terus berharap pada siapa? Nah, kalau saya Mas Arfan, harap pada siapa? Saya jawab berharap kepada Gabriel Jesus Mas Arfan. Sebenarnya. Karena sepasca Desember Januari ini Gabriel Jesus telah mencetak 6 hingga 7 gol. Nah, di mana ini sebuah tumpuan Mikel di lini depan dan semoga meski Saka absen namun mesti ada si Ethan Nwaneri dan juga dikira ada Trossard. Jadi saya rasa mungkin Arsenal seharusnya bisa bikin gol karena ada kombinasi itu tadi Mas Arfan. Dark art bisa terjadi jika umpan-umpan Granit Xhaka si Bukayo Saka dan si yang dari kanan itu siapa Declan Rice Mas Dono. Iya. Itu masuk ke lapangan titik pertahanan lawan Mas Dono. Jadi saya rasa besok kalau memang sudah sembuh itu si untungnya sepertinya ini kiper keduanya MU itu juga bukan kiper yang baik gitu. Altay Bayindir. Iya gitu. Iya. Nah itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Arsenal harus memainkan kiper yang dari Brasil itu siapa? Yang dari Bournemouth itu kita pinjaman dari Oh, Bournemouth. Neto. Nah, Neto Iya, juga Neto. saya rasa cukup lah itu untuk melawan lini serang MU. Saya yakin MU akan bermain penuh dengan Højlund dan kawan-kawan. MU setidaknya dengan Ruben Amorim akan mencari sebuah trofi ini Mas Dono. Iya Mas Arfan. Dan lagi-lagi saya sepakat dengan Mas Arfan, MU juga masih ada celah ini kiper masih sangat jomplang jauh antara Onana dengan Altay Bayindir. Dan juga kemarin misalnya saya lihat terakhir lawan Liverpool, MU benar-benar lini tengahnya masih belum kompak. Sepenuhnya sebuah tim. Namun MU dalam hal counter attack juga sebuah ancaman bagi Arsenal. Namun dan saya rasa seharusnya kiper ketika bertanding jangan sekali-kali dia blunder seperti ketika gol itu blunder loh. Siapa? Nggak tahu
kan jago press gitu kan. Oh iya, pressing itu yang kan telat. cukup PR toh. Dan, tapi saya rasa Mikel juga harus penting juga untuk nggak menyalahkan bola Mas Arfan karena kan bukan liga, ini adalah era liga di mana bolanya bola ras bukan naik tapi ke Mitre kalau nggak salah Mitre ya. Nah, kemarin kan waktu semifinal Carling Piala Kebo itu menyalahkan bola FC Iya betul. Banyak kalangan ngomong bahwa Arsenal menyalahkan bola FC. Iya. Dengan mayoritas pemain utama di kandang sendiri kalah 2-0 lawan Newcastle itu cukup mengecewakan Mas Don. Asli. Apalagi kalau nanti sampai terulang kembali di babak ketiga lawan Manchester United, ini cukup sangat menyedihkan untuk sebagian besar para fans. Terlepas apapun, kita sangat berharap tim transfer Arsenal segera mencari solusi. Iya. Kehilangan Bukayo Saka sepertinya menjadi titik terendah permainan Arsenal, Mas Don. Iya, betul Mas Arfan. Kehilangan Odegaard, kehilangan Saka itu seakan menjadi momok. Kedua titik itu tidak ada pengganti yang signifikan. Meskipun di bench ada Jorginho, ada Declan Rice, ada Ethan Nwaneri, tapi posisi Bukayo Saka di sisi kanan itu semacam kurang menemukan titik terang. Karena Sterling yang diharapkan bisa menjadi cover pasien BPJS juga gitu. Itu serba salah juga. Iya. Lagi mungkin kita juga harus menyoroti Mas Arfan, ini adalah bulan Januari. Tim transfer Arsenal harus juga meracik yang jitu, mana pemain yang layak dibeli dan mungkin layak menggantikan pemain inti Mas Arfan. Karena lagi-lagi bicara Arsenal, Saka dan Odegaard tidak ada itu benar-benar terendahnya klub bola Mas Arfan. Betul. Arsenal sangat bukan Arsenal mungkin, itu lebih ke klub bola amatiran mungkin di mana nggak ada pola. Cukup menyedihkan. Betul di tengah kan. Dan sangat menyedihkan ketika kita tumpuan di Saka tapi Saka menepi itu juga mengkhawatirkan Mas Arfan. Dan Mas Arfan, kalau saya boleh saran Mas Arfan ya, mungkin disiapkan Mas Arfan pengganti atau pelapis Saka bisa kita menoleh ke wingernya atau penyerangnya Brentford, Bryan Mbeumo yang di mana musim ini Mas Arfan telah mencetak 13 gol dan 2 asis Mas Arfan. Jadi memang ada rumor yang cukup ganas. Iya. Jadi Martin Cuna wes striker. Iya. Amunisi tambahan. Selain elektronik yang paling rame adalah Lee Kang In. Jadi tadi setelah Dusan Vlahovic, Victor Gyökeres dan Victor Osimhen yang di Galatasaray, langsung juga mengincar Lee Kang In-nya PSG Mas Arfan. Why? Saya rasa dia itu untuk opsi pergantian posisi kanan. Oh iya. Selain itu 3 orang ini dinyatakan daftar jual pada Januari ini. Leonid Trossard, Gabjes, dan Oleksijenko. Tiga-tiganya kalau terjual ya lumayan lah. Iya. Itu untuk menutup gaji dari Nico Williams. Iya benar. Saya rasa. Tapi Mas Arfan, belum bisa jawab sebenarnya. Anda lebih prefer siapa sebagai fans ya? Anda lebih condong siapa? Lee Kang In atau Bryan Mbeumo atau Cucunya atau semuanya dibeli? Cukup satu aja kalau melihat kembangannya Arsenal. Itu siapa? Paling rasional Mbeumo. Bryan Mbeumo. Bukan Lee Kang In. Bukan Lee Kang. Asia Prat. Saya rasa masih belum Premier League approval. Oh ya. Jadi penting Bryan Mbeumo. Iya, karena sangat rasional. Kalau bisa ya Isak atau Cuna. Berarti tiga ini memang saya rasa yang wajib ditambal itu posisi striker Mas Yuki. Iya betul. Center forward. Posisi kanan yang ditinggalkan oleh Bukayo Saka besar kemungkinan Februari atau Maret baru bisa kembali. Ya. Terus untuk penambal Odegaard itu. Itu Mas Arfan. Ada pandangan nggak siapa yang mungkin mengisi di gelang serang? Mungkin berlapan nomor 10. Kita kembalikan Fabio Vieira dari. tapi ini sebenarnya itu bukan ya mungkin itu sebuah jawaban karena lagi di Porto juga masih cukup bisa bersaing dengan impact yang besar di Porto. Yang paling keren, dari nama-nama yang beredar di pasaran, saya sangat menolak kedatangan Gyökeres karena bukan Premier League approval gitu Mas Dono. Dan Osimhen itu sebenarnya juga opsi yang sangat
sangat aneh gitu, Iya. Osimhen dan Vlahovic. Vlahovic sangat saya iakan, kenapa? Karena infonya beredar luas di kalangan fans itu Iya. ada pertukaran dengan saudara Gabriel Jesus gitu Mas Don. Oh, barter dengan Johannes Musarvan. Betul. Nah, itu Saya lebih sepakat dengan Sarvan. lebih rasional daripada kita mengeluarkan ratusan pound sterling untuk Gyökeres ataupun Osimhen. Seperti itu Mas Don. Jadi saya rasa juga, nah Mas Arfan, mengenai barter pemain, saya juga sepakat Mas Arfan, karena lagi-lagi Gabjes kalau tidak diminggirkan masih sangat susah untuk menjadi prioritas inti, karena lagi-lagi hadirnya kayak Havertz buat plan B untuk nomor 9, tapi tetap plan A-nya adalah striker murni yang di dalam diri itu adalah Vlahovic, karena lagi-lagi Vlahovic juga meskipun beberapa laga terakhir ini kering gol, tapi lagi-lagi sosok Vlahovic Pak, keren Pak. Bisa menjadi semacam obat Ya, dari kegusaran striker lini depan Arsenal gitu Mas ya Don. betul. Karena kan kita bicara di IPL ya, kita kan mungkin tim Big Six atau Big Four lah. Tim lain bahkan tim lain memiliki striker cukup keren. MU katakan dua striker MU. Holland juga Joshua Zirkzee. Betul. Terus kemudian Liverpool, Nunes memang bukan top. Tapi sekarang PSG sama Odi Gakpo. Chelsea, Jackson oke lah sama mungkin Cole Palmer, striker. Kemudian Spurs ada Solanke. Betul. Kemudian City ada Haaland. Nah kita Arsenal hanya Gabjes Pak. Betul. Ya harusnya emang Vlahovic bisa jadikan impian bagi fans Arsenal di CF. Arsenal sekarang. Arteta semacam tidak mau mengambil resiko terlalu banyak dalam konsep pengeluaran uang sih. Iya. Semacam kita mencari mau menambal tapi dengan nilai yang murah. Tapi banyak kalangan ngomong cari pemain-pemain murah yang kualitas mediocre juga berat juga sekarang. Iya. Kita harus mencari yang approval karena kalau niatnya Arsenal ini mau bersaing ya ndak membeli pemain-pemain yang mentah gitu. Iya, iya. Kita lihat nanti, saya rasa kalau kita nanti kalah lagi dengan Kiwior akan dijadikan alat barter juga dengan Vlahovic itu Mas Don. Oh, baru dua pemain yang dikorbankan. Betul, kalau enggak ya disuruh milih lah Juventus. Ini ada Kiwior atau Gabjes. Juve milih mana gitu loh Mas Yuki, seperti itu. Jadi untuk penambahan opsi lini serang, sangat-sangat masih kurang Arsenal. Sangat tidak mungkin sebuah tim dalam musim yang panjang, sangat tidak mungkin sebuah tim dalam musim yang panjang itu menggunakan pola atau pakem yang sama secara terus-menerus. Betul. Pasti tim-tim lain akan mempelajari hal itu. Nah, kurangnya opsi-opsi dalam taktik itu juga sangat menyedihkan untuk lini serang maupun sisi pertahanan Arsenal. Seperti itu Mas Yuki. Iya, saya sepakat. Lagi-lagi kalau saya bisa menambahkan yang terakhir mungkin kita di kiper solid, di 4 back solid. Mungkin kita harus memilih mana yang dilepas permanen dan mana yang di loan mungkin. Betul. Dan mana yang kita harus beli di back kiri, mengganti Zinchenko, di tengah pelapis atau nomor 2-nya si Odegaard, dan di depan tadi ada Junya, saya sangat setuju, Junya, Vlahovic dan juga si Mbeumo Mas Arfan. Betul, sepakat sekali Mas Don. Perlu disadari bahwa musim ini masih panjang, masih 18 masih akan pertandingan ada lagi. 3 bulan lagi kalau nggak salah ya. Betul. Masih sekitar ada 18 pertandingan Iya lagi. betul, 18 laga lagi. Jikapun ada Champions masih lolos, FA maupun Carling masih lolos, akan sangat entek. Oh, Oke. Masih akan sangat menyedihkan kalau kita dengan skuad yang ada saat ini. Iya betul Mas Arfan. Saya kira kita cukupkan untuk hari ini, Mas Yuki. Ya. Sedikit pesan dari saya. Iya. Lihatlah ke depan, jangan menoleh ke belakang. Bagi siapa? Untuk Arsenal, Beb. Bagi siapa? Mana bagi siapa? Ya, bagi siapa? Cukup sama juga, nggak usah bayi-bayi. Jadi saya rasa kita harus melihat ke depan. Arsenal harus menang terus setiap pertandingan. Karena mengejar Liverpool maupun kalah 2-0 dari Newcastle untuk leg kedua juga cukup berat. Kalau masih berpaku pada strategi yang saat ini,
sangat tidak mungkin. Dan memperlebar jarak dari pesaing-pesaing dengan Forest, Chelsea dan juga mungkin Tim-tim yang lain. betul. Terima kasih. Mas Arfan, Ya, cukup. Kita Oke, cukup, kita Mas. berjumpa lagi di pasti bantu berikutnya. iya di episode review. Review hasil laga lawan MU, semoga menang. Menghasilkan hasil yang baik. Betul. Terima kasih. Terima Salam. kasih, salam VCC.